Ya lantas, kenapa kebakaran tangki kilang minyak terus berulang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dan warga Cilacap Sugianto. Dan kami akan terus mencoba menghubungi Korporat Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya, namun yang bersangkutan belum tersambung. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sugianto, warga Cilacap. Pak Sugianto, berapa jarak rumah Anda dengan kilang Pertamina yang terbakar, Pak? Kalau jarak rumah saya dari tangkinya yang terbakar itu kurang lebih 2. Ya, Pak Sugianto, saat peristiwa terjadi, posisi Bapak ada di mana, Pak? Posisi saya terbakar, saya ada di rumah, dalam rumah. Dalam rumah saya dipanggil sama anak saya, Pak, ada kebakaran, Pak, bangun, Pak. Nah, setelah itu saya keluar itu langsung melihat api sudah melambung tinggi. Jadi saya saya sebagai ketua RT, saya langsung menggerakkan warga saya untuk jaga-jaga bapak-bapak dan pemuda, jaga-jaga rumahnya sendiri masing-masing. Ya, apakah Bapak sempat mendengar suara ledakan, Pak? Suara ledakan itu saya nggak mendengar, cuma saya suara petir tapi kecil, nggak mendengar suara ledakan. Tapi saya keluar, ibu-ibu sudah pada berlarian menuju tempat saudara masing-masing. Jadi ibu-ibu itu tidak sempat ngungsi ke kantor desa atau ke Patraria atau Gria Patra, itu nggak sempat, langsung melarikan diri karena ibu-ibu sangat-sangat panik dan anak-anak. Kalau bapak-bapak dan remaja itu yang jaga rumah sendiri masing-masing. Ya, bisa digambarkan, Pak, bagaimana awal mula api muncul kemudian berkobar hingga besar dan kepulan asap juga sampai ke permukiman warga? Pak Sugianto? Iya. Oke, baik. Kurang Pak jelas. Sugianto, apakah kemudian kepulan asap dan juga panasnya api terasa hingga ke rumah Bapak? Kalau rasa panas itu sangat-sangat luar biasa. Masalahnya dari tempat kebakaran itu secara kurang lebih 200 meter, jadi di tempat saya itu sangat-sangat luar biasa panasnya. Makanya ibu-ibu dan anak-anak itu panik, langsung pada melarikan diri menuju keluarga masing-masing karena menahan panas. Jadi itu tidak bisa diam di dalam rumah, takutnya rumah kebakar. Padahal itu sih aman-aman saja, tidak sama mulai terbakar sampai padam tadi itu tidak mengganggu lingkungan, cuma ada yaitu bau-bau gas gitu. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Pak Mamit, selamat sore, Pak Mamit. Sore, Mbak. Ya, Pak Mamit, lagi-lagi kebakaran terjadi di tangki kilang minyak Pertamina. Nah, bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Ya, saya melihatnya pertama saya prihatin dengan kejadian ini ya, karena ini bukan kejadian yang pertama, walaupun mudah-mudahan tidak ada korban dari kejadian ini, dan saya juga di sisi lain mengapresiasi juga langkah Pertamina dalam melakukan evakuasi terhadap warga sekitar dan sekitar kerja tim Pertamina bahwa sampai tadi pagi akhirnya sudah bisa dipadamkan. Jadi saya kira pertama saya ingin mengucapkan itu. Yang kedua, saya melihat bahwa ini menjadi satu catatan penting sekali bagi Pertamina, terutama dalam dari Pertamina Kilang Pertamina Indonesia (KPI), bahwa dengan kejadian yang kedua kali ini di tahun yang sama, saya melihat ini seperti ada keteledoran, terlepas dari apapun itu penyebabnya nanti berdasarkan hasil investigasi dari aparat kepolisian. Jadi saya kira ini menjadi salah satu catatan penting bahwa ya, Pertamina harusnya bisa belajar dari kejadian sebelumnya dan bagaimana bisa menanggulangi kejadian yang sudah terjadi, langkah-langkah preventifnya seperti apa gitu kan ya. Dan ini benar-benar menurut saya harus menjadi perhatian khusus juga dari holding Pertamina terkait daripada kinerja subholding Kilang Pertamina Indonesia ini, Mbak. Ya.
Ya, kemudian apa yang harus dievaluasi oleh Pertamina pasca 2 kali peristiwa terjadi di kilang Cilacap ini, Pak Mamit? Saya kira yang perlu harus dievaluasi adalah pertama terkait dengan masalah audit investigatif terhadap semua peralatan safety yang berada di kilang milik Pertamina, sehingga ini menjadi catatan penting sekali bagaimana sebenarnya kinerja daripada proses maintenance, terus juga proses bagaimana untuk penggantian alat dan sebagainya, sehingga semuanya sesuai dengan SOP ataupun prosedur yang sudah ada. Jadi kita bisa paham bahwa apa sebenarnya penyebab daripada terjadinya kebakaran ini, gitu kan ya. Dan memang kalaupun sampai sejauh ini kita tidak bisa memberikan kepastian apa penyebabnya, tetapi kan ada indikasi bahwa terjadi karena adanya petir seperti yang tadi disampaikan ya. Nah, ini kan harusnya sudah ada langkah-langkah preventifnya seperti apa terkait dengan jika terjadi hujan ataupun terjadi petir sehingga tidak menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Jadi saya kira audit investigatif ini sangat penting sekali, Mbak. Baik. Ya, kemudian saya ingin bertanya ke Pak Ifki Sukarya dari Pertamina. Pak Ifki, berdasarkan hasil investigasi sementara, bagaimana sebetulnya kronologi kebakaran tangki kilang minyak di area Cilacap ini terjadi? Ya, baik ya. Kemarin terjadi kebakaran ya di salah satu tangki kilang RU4 Cilacap ya, dan kejadian tersebut memang pada saat itu terjadi hujan. Namun kami belum bisa menyampaikan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Nanti melalui sebuah proses investigasi lah ya, yang kami akan ketahui seperti apa yang terjadi pada saat itu. Kami lebih pada bagaimana fokus dalam hal penanganan ataupun penanggulangan kebakaran agar kebakaran ini bisa kita laksanakan dengan baik, maksimal, dan bisa secara cepat memadamkan api. Dan juga tentunya adalah bagaimana kita bisa secara cepat ya melakukan pengecekan kepada lingkungan ataupun masyarakat terdekat, dan kita lakukan pengamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak Ifki, kebakaran ini bukan kali pertama terjadi yang menimpa kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Evaluasi apa yang telah dilakukan dan kedepannya upaya ekstra apa yang dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa agar tidak terulang kembali? Ya, memang kami ya lepas dari hasil investigasi, kami secara tepat ya melakukan sebuah evaluasi menyeluruh ya, khususnya apa yang menjadi indikasi kejadian ya. Jadi kami dalam hal pencegahan kebakaran akibat dari faktor alam ya, jadi kami lakukan asesmen di seluruh fasilitas kilang kita yang dikelola oleh PT KPI ya, dan kita lakukan pemetaan baik untuk melihat kemampuan dalam hal peningkatan kapasitas yang ada maupun kemungkinan penambahan perlengkapan agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Jadi kami sudah melakukan sebuah effort ya, sampai sekarang pun kami bagaimana melakukan upaya-upaya percepatan karena kita tahu sendiri bahwa cuaca saat ini memang sedang dalam musim hujan ya. Dan itu pun kami melakukan strategi-strategi di wilayah mana yang kami dahulukan karena memang intensitas hujan yang berbeda ya. Seperti itu, Mbak ya. Selain itu juga berkaca dari kejadian kemarin, bagaimana kita bisa menanggulangi setiap kejadian yang tidak kita inginkan. Kami meningkatkan kapasitas daripada petugas, dan juga kami menyediakan dan memperlengkapi perlengkapan yang lebih baik lagi, termasuk juga kebutuhan material dalam hal untuk penanggulangan kebakaran seperti foam dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Mamit kembali. Pak Mamit, berkaca pada peristiwa kebakaran sebelumnya juga terjadi saat hujan deras dan juga petir, sama seperti yang terjadi pada malam tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pertamina agar kebakaran tidak terjadi, terutama saat cuaca buruk terjadi seperti hujan deras maupun petir, Pak? Ya.
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang perlu ada audit investigatif terhadap semua peralatan yang ada di Pertamina, tidak hanya untuk penangkal petir ya, tetapi juga untuk peralatan safety yang lain, karena ini kan terkait berhubungan satu dengan lain ya, terlepas apapun penyebabnya yang kita masih menunggu dari hasil pihak kepolisian nanti, tapi saya kira itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu juga saya mungkin ingin mengharapkan bahwa memang saat ini kan untuk API ini sebagai subholding daripada holding Pertamina yang bertanggung jawab terhadap refinery, berusaha untuk terus meningkatkan ataupun memperbaiki semua kinerja mereka. Cuma saya mengharapkan agar jangan sampai nanti efisiensi yang dilakukan oleh teman-teman KPI ini bisa memberikan dampak yang negatif terhadap keselamatan operasional di lapangan atau di perkilangan. Jadi saya kira kita boleh terus melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, tapi keselamatan adalah tetap yang utama. Karena dengan adanya kejadian ini, saya mengkhawatirkan ada efek lain yang didapatkan oleh Pertamina terkait dengan masalah kepercayaan yang dari dunia internasional misalnya. Apalagi Pertamina saat ini sedang mempersiapkan program RTMP dan WRR, dengan ada kejadian yang dalam waktu yang berturut-turut tidak terlalu lama, saya mengkhawatirkan kepercayaan internasional terhadap kondisi Pertamina ini menjadi sedikit terganggu gitu lah. Jadi ini buat saya harus diperbaiki oleh teman-teman di KPI agar kejadian ini tidak terulang lagi nih, kira-kira gitu Mbak. Baik, Pak Ifki, bagaimana tanggapan Anda tadi mendengar paparan dari Pak Mamit Setiawan di mana bencana ini bisa berisiko terhadap kepercayaan dunia internasional terhadap Pertamina? Ya baik, saya akan menanggapi terutama menyangkut masalah efisiensi ya. Jadi perlu diketahui bahwa efisiensi yang kami lakukan adalah di sisi mana yang memang menjadi hal yang paling besar dalam hal ini. Kami melakukan sebuah optimasi baik dalam hal stok maupun produk yang dihasilkan. Jadi kalau efisiensi dikaitkan dengan tadi pengurangan aspek kemampuan daripada penanganan aspek keselamatan dari kilang maupun pekerja itu tidak benar ya. Jadi kami tetap memprioritaskan aspek-aspek yang terkait dengan masalah safety ya, dan juga termasuk kemampuan dalam hal mengedukasi pekerja yang terkait dengan safety, membangun budaya safety. Jadi dikatakan tadi bahwa efisiensi dalam hal mengurangi kemampuan dalam hal pengendalian atau pengelolaan aspek safety itu tidak tepat. Ya kami ada hal yang lebih besar dalam efisiensi itu adalah di dalam masalah bisnis pengolahan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ifki Sukarya dari PT Pertamina, kemudian Pak Mamit Setiawan dari Eksekutif Energy Watch, dan juga Pak Sugianto warga Cilacap, Jawa Tengah yang telah bergabung bersama kami di iNews Sore.